hanya di dalam dan melalui Yesus, karena dialah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha adil. Mispat atau dikaios dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7 di sana dikatakan sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah. Dalam perjanjian baru kita menemukan bagian dari doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 25. Yesus mengatakan, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau Tuhan Allah kita adalah Allah atau Tuhan yang kudus, benar, adil, maka sewajarnya kalau dia menghendaki manusia juga hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, teks dari Kejadian 18 ayat 19 dan Amsal 21 ayat yang ketiga sebagai contoh bagaimana memang itu yang Tuhan kehendaki untuk kita wujudkan. Nah, kenapa hal-hal ini saya sampaikan? Karena urusan ini justru karena dia adalah sang maha benar, sang maha adil, maka ketika manusia berdosa, melanggar titahnya, Allah tidak bisa tinggal diam. Sebab kalau Allah membiarkan, berarti itu bertentangan dengan hakikat kebenaran dan keadilannya tadi. Allah harus menghukum manusia. Ini yang kalau saya suka bilang, orang Arab bilang, yau puyau, Allah harus menghukum. Orang Arab yang bisa Mandarin, ya, yang mengatakan seperti itu. Yau puyau harus menghukum. Sebab kalau dibiarkan sekali lagi itu akan bertentangan dengan hakikat keberadaannya sebagai sang maha benar, sang maha adil tadi. Dan kita tahu apa yang kemudian menjadi hukuman itu. Kejadian 3 mengisahkan bagaimana hukuman yang Allah terpaksa jatuhkan ya, kepada manusia-manusia pertama itu. Dan kemudian Roma 6 ayat 23 tadi sudah dikatakan upah dosa adalah maut. Bukan cuma sekedar hidup ini jadi susah. Bukan cuma sekedar kita harus berjerih payah untuk bekerja, mencari, mendapatkan penghidupan. Bukan cuma bahwa perempuan harus mengalami kesakitan ketika melahirkan. Ada yang jauh lebih dari itu, yaitu maut. Dan itu tidak bisa ditawar. Tapi ini yang luar biasa, yang dipersaksikan Alkitab kepada kita. Bahwa Allah adalah juga Bapa yang maha kasih, maha murah, dan maha anugerah. Dan karena itu ia tidak tega membiarkan manusia binasa karena dosa-dosa. Ini yang kemudian kita melihat benang merah bukan cuma ada di Injil, tapi juga sejak Perjanjian Lama kita melihat Allah berkarya. Yesaya 63 ayat yang ke-9 ini ayat yang luar biasa menurut saya. Yuk kita baca juga ya. 2, 3. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka.
Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Bukan duta, bukan ambassador, tetapi Allah sendiri yang bertindak. Dan setara dengan itu, ini ayat mas semua orang, Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaannya tidak harus dijawab sekarang. Apakah karena ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, otomatis semua orang selamat? Di sini jelas ya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini dua kata yang penting, orang yang percaya lalu nanti hidup yang kekal terkait dengan urusan keselamatan. Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau begitu kita ini tidak lain orang yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu seberapa kesadaran kita tentang hal ini. Apakah kita baru ngeh ketika perjamuan kudus, gitu. Oh iya ya, buat tuh dikasihi Tuhan. Atau ini kesadaran yang seharusnya terus-menerus hidup dan menghidupi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ini penting sebab sama lah ya, seperti relasi kita dengan orang-orang terdekat dengan kita. Kalau kita mengingat ada orang-orang, istri atau suami, anak-anak, menantu, cucu yang mengasihi kita, maka cara kita menjalani kehidupan ini pasti akan berbeda dibandingkan dengan orang yang merasa bahwa dia cuma hidup untuk dirinya sendiri. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Itu yang dicatat dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu ayat 22 dari Yesaya 44 ini yang Allah perbuat. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Ingatan yang terus kita rawat dan kita hidupi bahwa kita ini telah ditebus akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk melawan cobaan, godaan, bujukan dari si ular tadi, ya, yang berusaha untuk kembali merusakkan kesegambaran kita dengan Allah. Jadi kalau kita melihat ini yang menjadi semboyan dalam gerakan reformasi, dan menurut saya kalau kita ingat terus ini akan luar biasa. Ini kalimat atau ungkapan-ungkapan singkat yang mudah kita ingat. Sola Gracia. Sola Gracia artinya hanya oleh anugerah. Sola Fide.
Fide itu faith, iman, percaya. Lalu yang ketiga, sola scriptura. Hanya melalui scripture, kitab suci. Nah, kita akan melihat pemaknaan ini berangkat sebetulnya dari teks yang kita temui ya ini yang harusnya terjadi ya, bahwa Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Anugerah ini, karena manusia jatuh ke dalam dosa, Allah harus menghukum, maka putus hubungan itu. Ini sama seperti kalau saya membayangkan, saya pernah sekian tahun lalu itu lupa membayar iuran PAK. Kemudian oleh petugas disegel. Karena disegel, keran-keran di pastori itu kan nggak rusak, masih ada keran. Tapi kalau saya buka, dia tidak akan mengalirkan apa-apa. Karena terputus dengan sumber airnya. Kira-kira seperti itu. Ya, ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka putus hubungan dengan Allah, dengan Tuhan sang sumber hidup itu. Sebab ada yang bertanya atau mengatakan begini, dalam kejadian itu kan dikatakan pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Sesudah Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang itu mati. Physically enggak mati. Mereka masih hidup kok. Masih bisa beratak lucu. Umurnya juga panjang. Kalau kita baca ya sampai ratusan tahun. Tetapi itu kita harus pahami dalam pengertian ini. Bahwa dosa memutus hubungan manusia dengan Allah sang sumber hidup. Maka kalau putus hubungan dengan sang sumber hidup, ya mati. Secara hakiki mati. Sama seperti tadi, keran karena sudah disegel itu tidak lagi mengalirkan air. Karena sudah putus. Lalu kita melihat bagaimana Sang Bapa yang Maha Kasih itu melimpahkan anugerah. Anugerah Allah ini kalau kita lihat sampai di sini cukup tidak untuk menyelamatkan manusia? Tidak cukup. Yakin anugerah Allah tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kita harus yakin anugerah Allah pada dirinya sendiri cukup buat menyelamatkan kita. Enggak perlu ditambah-tambahin yang lain-lain. Enggak perlu ditambahin minyak urapan dan sebagainya. Anugerah Allah pada dirinya sendiri cukup. Itu yang kita katakan dengan semboyan sola gratia. Tapi kalau Allah sudah melimpahkan anugerahnya yang cukup buat menyelamatkan manusia, apakah otomatis manusia selamat? Nah ini yang lalu kita katakan, ya enggak lah. Uluran tangan kasih Allah itu harus kita sambut. Saya suka kasih perumpamaan seperti kalau orang sakit ke dokter nih, terus dikasih resep, dia udah tebus resep. Sampai di rumah itu obat dia taruh di tengah meja makan, terus dia pelototin. Apa akan mengubah kondisi kesehatan? Enggak, nambah sakit. Sekarang sakit mata kan karena melototin obat. Ya. Harus direspons dengan benar. Jadi kalau petunjuknya diminum 3 kali 1, saya punya pengalaman. Karena dulu
mahasiswa itu jarang sakit, begitu lulus praktek di Pakuwon, lalu saya pilek. Saya berobat pada Ibu Dr. Indriani, istrinya almarhum Pendeta Kuntadi. Dia kasih resep, dia kasih obat. Lalu ditulis 3x1. Saya tidak ingat lagi 3x1 itu maksudnya apa. Jadi saya minum 3 tablet sekaligus. Terus ada puyeng gitu, saya telepon, saya datang. Cin, kok saya jadi puyeng ini? Kamu minum mah udah diminum belum? Udah. Gimana? Ya itu 3x1, 3 tablet sekaligus saya minum. Jadi harus ikuti petunjuk yang benar. Kita tahu, tapi kalau kita tidak ikuti dengan benar, maka juga akan sia-sia. Begitu juga, maka respons inilah yang sepatutnya kita perbuat, ya. Ini pilihan warnanya kurang bagus kalau ditayangkan. Ini kata syukur. Ini yang mestinya terus kita rawat. Menghayati bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus sebagai Sang Maha Anugerah, lalu pada saat yang sama melihat diri sebagai orang berdosa yang seharusnya binasa, tapi menerima anugerah. Sehingga setiap waktu mestinya hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh rasa syukur yang mendorong kita untuk mau hidup taat dan setia. Nah, ini teks yang saya maksud. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau titik-titik ini ada ayat yang memang sengaja saya tidak tulis. Nah, kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10 seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Sola gratia. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Sola fide. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi kalau di sini dikatakan kita ini hidup baru, ya, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Dari mana kita tahu apa yang Allah mau? Dari mana? Sola yang ketiga tadi. Sola scriptura. Hanya di dalam dan melalui pengenalan kita akan kebenaran firman yang dipersaksikan oleh kitab suci itu, kita mengenal apa yang Allah siapkan, pekerjaan baik yang Ia ingin supaya kita lakukan. Menurut saya ini sumber yang memunculkan akhirnya semboyan-semboyan sederhana tadi. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Dan karena itu tentu mesti ada perubahan di dalam diri kita. Ini yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Boleh tolong Ibu Bapak bacakan bersama, ya. Saya mau minum dulu. 2, 3. Ini perubahan
yang harusnya mewujud nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita masih dikuasai dosa, kita menjadi hamba dosa. Lalu kita ditebus, kita dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Pada teks yang lain digunakan kata hamba Allah. Ya bedanya apa dong? Tetap sama-sama jadi hamba. Apa beda? Tuannya beda. Tuannya beda. Ya. Kalau Tuan kita dosa, maka upahnya jelas, maut. Ya. Tapi ketika Tuan kita adalah Allah, kebenaran, maka hidup yang kekal. Itu yang dipersaksikan. Nah ini tadi ya yang saya maksudkan, hamba Allah. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, nanti kita akan lihat hal hidup yang kekal ini karena berulang ya tadi dikatakan dalam beberapa teks yang terkait dengan keselamatan kita. Nah ini ya kita akan coba lihat. Jadi ini cuma untuk pengantar saja ya, mengingatkan kita sebab ini mestinya terkait dengan topik yang lalu soal kematian. Jadi kalau orang mati, apanya yang mati? Fisiknya, tubuhnya yang mati. Ada yang gak mati. Jiwanya terus kemana? Pergi kemana? Ke asal, balik ke Allah yang menciptakan gitu. Itu pandangan suku Murba, itu pandangan kebatinan, itu pandangan dalam tradisi Hindu. Jadi kalau kebatinan itu mengatakan manusia itu esensinya adalah roh yang merupakan peletikan. Peletikan itu kalau kita korek api yang dicetek-cetek itu kan ada bunga apinya. Itu peletikan dari Sang Maha Suci itu yang terperangkap di dalam tubuh jasmani. Kalau Hindu mengatakan hampir sama, itu aliran dari Atman yang kemudian terjebak dalam tubuh jasmani. Maka keselamatan buat mereka adalah tadi, kembali. Dengan berbagai upaya yang dilakukan supaya bisa menunggaling kawulo lan Gusti, katanya ya. Itu istilah bahasa Jawa. Tentang bagaimana bersatunya lagi. Kalau begitu, kalau terus jiwanya nggak mati, terus itu kembali, terus waktu dibangkitkan, apa yang dibangkitkan? Kalau yang dibangkitkan cuma tubuh kan jadi zombie. Jiwa yang diperbaharui. Oke, baik. Ya. Mungkin tidak semua orang bisa menerima pemahaman ini. It's okay. Ya. Jadi dalam tradisi kekristenan pun ada spektrum yang sangat luas tentang hal ini. Nah ini pandangan filsafat Yunani klasik yaitu dari Plato bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, soma dan jiwa, psiche. Nah di dalam dualisme ini dianggap sama tadi seperti yang kebatinan, ya, seperti Hindu, bahwa jiwa ini pada dirinya sendiri itu baik. Karena dia tadi peletikan yang ilahi atau aliran dari Atman tadi. Maka kalau mati ini berarti sebetulnya pembebasan. Ini keselamatan itu dianggap begini.
tubuh ini dianggap jelek, berdosa, jahat tubuh. Maka kalau pertanyaannya buat kita adalah apakah memang Allah menciptakan kita dengan tubuh yang dari asalnya udah berdosa, jelek, dan seterusnya. Tentu tidak begitu, saudara. Jadi memang ini tadi ya, yang sebagai contoh tadi, memisahkan yang batinia dengan yang ragawi. 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sana kan Paulus dia berdoa sebetulnya. Dia dalam doanya mengatakan semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Nah ini bukan berarti bahwa ada tubuh, ada jiwa, ada roh yang ketiganya ini terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri. Tapi ini adalah 3 aspek yang sebetulnya secara utuh dan penuh mau mengatakan itu manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Bahwa manusia itu adalah manusia yang bertubuh, berroh, berjiwa. Setiap istilah itu di dalam Alkitab punya pengertian untuk menunjuk pada aspek tertentu dari keberadaan manusia. Tubuh jasmani itu saya kira jelas. Paulus malah memakainya untuk memang menunjukkan bagaimana kuasa dosa itu mencengkram manusia sehingga dalam kedagingan itu manusia cenderung untuk menjalani kehidupan. Nah, jiwa dia sebetulnya bicara tentang daya kehidupan. Daya kehidupan di dalamnya ada urusan perasaan, bahkan juga pikiran ada di sana. Lalu kalau roh, dia dari sana kita kenal istilah rohani. Ya. Roh itu kepekaan kita untuk hal-hal yang memang sifatnya rohani. Ya. Kalau kita bicara tentang iman, bicara tentang pengharapan, itu kekuatan roh. Dan itu ada dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi, saya tidak tahu kalau gereja lain, tapi pada umumnya di GKI kita memahami bahwa kalau manusia mati, maka dia juga mati seutuhnya tadi. Enggak terus jiwanya duluan gitu ya, atau ngetem dulu. Dalam tradisi kekristenan yang lain, tradisi dalam Katolik misalnya, itu memang ada yang namanya purgatorium, api penyucian. Di sana masih ada kesempatan bagi keluarga, orang-orang yang mengasihi, mendoakan supaya ya dikurangilah gitu ya, dientengin dosanya. Kita enggak. Kita meyakini ya orang kalau sudah meninggal, maka urusannya sudah tinggal dengan Tuhan. Kita tidak bisa ikut campur lagi. Nah, tapi tentu kita ada hal yang merupakan misteri, ya, misteri yang menurut saya juga tetap kita pegang. Misalnya dalam Roma ketika dikatakan ini beberapa kali saya pakai untuk renungan kebaktian penghiburan. Karena baik hidup maupun mati, kuasa-kuasa bla 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 bla, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi sekalipun mati, tidak terpisahkan dari kasih Allah. Kayak apa? Bu, ya, nggak tahu karena tidak ada deskripsi dalam Alkitab seperti apa itu. Itu bagian keyakinan iman kita. Dan nggak usah kita mereka-reka sendiri dengan akal kita yang terbatas ini, mabok kita. Dan akhirnya kita bisa jadi tersesat. Nggak usahlah, kita amini saja hal itu. Nah yang jelas misalnya seperti teks dalam 1 Tesalonika 4, ayat 14 sampai dengan ayat 17.
Saya tidak mengutip seluruhnya, tetapi ini bagian nasihat yang diberikan supaya pengikut-pengikut Kristus dikatakan jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Jadi menurut Alkitab, berdasarkan antara lain teks ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, pertama-tama kan dimaksudkan bagi keselamatan orang beriman. Di sana dikatakan, sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tentu bukan dalam arti terus kuburnya pada bongkar gitu ya. Nggak usah dibayangin juga gitu, nggak usah dipikirin juga. Itu ya udah campur sama abu ikan segala macam katanya ya. Enggak lah, jangan pusing lah. Tuhan itu maha kuasa lah, dia tahu. Ya, kalau dia bisa menciptakan pada awalnya, maka dia juga bisa membangkitkan dalam tubuh. Nanti kita akan lihat ya, tubuh rohani yang Paulus katakan itu. Jadi menurut teks ini. Jadi orang yang sudah mati itu dibangkitkan. Dibangkitkan kembali dalam keutuhan. Tapi tentu ada perbedaan. Tapi ini dulu ya, bahwa keselamatan itu juga mewujud di dalam keyakinan kita tentang kebangkitan. Ya, seperti dalam pengakuan iman rasuli itu. Ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Jadi ayat selanjutnya mengatakan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah selama kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Boleh ada yang tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Lalu nanti satu orang lagi 1 Korintus 15 ayat 52. Satu Korintus 15 ayat 22 dan 23. Memang Alkitab kita masih baru sih ya, jadi masih lengket, jadi rada susah dibuka. Nggak apa-apa, saya juga mengalami itu ketika saya mesti baca ayat-ayat ini. Udah. 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23 dan 52. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Ros ya. Oke. Jadi ini adalah bagian yang utuh dari pemahaman iman kita tentang keselamatan. Bahwa pada puncaknya keselamatan itu mewujud dalam kebangkitan dan hidup kekal. Hidup kekal itu yaitu hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi dalam Yohanes 17 ayat 3 di sana Yesus masih dalam bagian doanya, dia bersabda seperti ini. Inilah hidup yang kekal. Jadi ini definisi, kalau dibilang definisi yang Yesus sendiri
nyatakan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu adalah hidup yang sejati, yaitu hidup yang terus-menerus ada di dalam persekutuan dengan Allah yang hidup dan sumber kehidupan itu. Tadi kita telah melihat bahwa akibat dosa putus ya hubungan antara manusia kita dengan Allah sang sumber kehidupan itu. Kita mati. Nah, di dalam Yesus Kristus hubungan yang terputus itu dipulihkan. Nyambung lagi. Dan itu kata kekal di sini mau mengatakan itu yang terjadi, bahwa kita terus-menerus ada dalam persekutuan yang tanpa ada akhirnya, tanpa ada gangguan lagi, tanpa ada interupsi. Itu keindahan hidup kekal di dalam persekutuan dengan kasih Allah. Jadi dia tidak pertama-tama sebetulnya bicara bahwa bahwa urusan nggak mati-mati. Bukan itu penekanan utamanya. Tapi memang mau mengatakan ini loh, persekutuan dengan Allah yang hidup dan sumber kehidupan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka menurut Yohanes 17 tadi, orang dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah, itu kan hanya kalau dia mengenal Allah. Mengenal kehendak, menaati segala kehendak. Dan itu dikaitkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Karena seperti dipersaksikan oleh Alkitab, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristuslah kita memperoleh hidup kekal. Yaitu lewat kematian dan kebangkitan. Balik lagi, Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu, hidup kekal itu apa memang baru dalam pengertian seperti yang baru kita percakapkan ini ya? Baru akan terjadi nanti. Kalau maknanya adalah persekutuan dengan Allah yang hidup dan sumber hidup. Kita selamatnya kapan? Udah selamat belum sekarang? Udah. Sudah. Ya, kita sudah diselamatkan. Ibu tidak percaya ibu sudah selamat. Oh percaya. Selamat dari apa? Kalau buat ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sangat jelas kalau nas yang saya sangat suka itu dari Kolose 3. Yaitu dimatikan saja. Remote-nya mungkin ada di sana. Ya. Jadi dalam surat Kolose itu dikatakan kita adalah orang-orang yang telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, belum titik, yang terus-menerus diperbarui. Itu dinamika kehidupan kita sebagai orang yang mau terus menggenggam uluran tangan anugerah Allah. Paulus tidak mengatakan sekali terus selesai. Karena itu dia katakan terus menerus diperbarui. Ada ups, ada down. Nggak jadi soal.
Jangan juga merasa terus kita tetap celaka dan akan binasa. Kita meyakini bahwa ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan. Tapi memang kepenuhannya itu baru akan terjadi setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu akan menjadi sempurna tadi. Hidup dalam persekutuan dengan Allah terus menerus. Kalau sekarang kadang-kadang kita yang suka lepasin kan. Aku mau jalan dulu sendiri. Nanti kita balik lagi, kita pegang. Apa itu? Standarnya balik lagi kepada firman Tuhan. Jadi begini, kudus di sana itu kan dari kata kadosh dan hagios itu, dia makna dasarnya adalah terpisah. Kamu bukan lagi dari dunia ini. Ya, kira-kira kan begitu. Tapi kamu diutus ke dalam dunia. Bahwa kita ketika kita sungguh-sungguh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini kan dipisahkan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Kristus. Maka dengan sendirinya praktik kehidupan yang kita jalani mestinya bersesuaian dengan hakikat keberadaan kita sekarang. Kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba kebenaran tadi. Jadi kalau ibu tanya kriterianya apa? Ya semua yang difirmankan oleh Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan, itu yang harus kita praktikkan. Oleh karena itu, kekudusan itu tidak terpisahkan dari dinamika pembaruan hidup. Ada tradisi kekristenan yang seolah-olah meyakini hidup baru itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi seketika dan selesai. Kita tidak. Buat kita hidup baru itu adalah never ending process. Proses yang tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Mungkin kita tidak pernah bisa sempurna. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh itu menghalangi kita untuk terus-menerus diperbarui. Ya. Enggak, kalau standarnya sama ya. Yang paling ringkas misalnya hukum yang terutama itu mengatakan jadi ginilah ya, yang penting gini, ojo banding-banding ke. Ya, nggak usah bandingin kekristenanku dengan tetanggaku, bahkan dengan suamiku atau anakku. Ya. Yang paling penting adalah bahwa aku mau selalu melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan dalam rangka kesetiaanku menaati kebenaran firman Tuhan. Titik, itu aja. Kalau itu paham, Pak. Nah, itu sih paham. Iya.
Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ada kriteria yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Kriterianya sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Tapi bahwa tiap-tiap orang dalam mewujudkan itu bisa kadarnya berbeda, itu realitas. Ya. Kenapa buat saya menjadi penting jangan membanding-bandingkan itu? Karena bahaya. Di satu sisi bisa membuat kita jadi kecil hati. Ya. Kalau lihat, dia kok hebatnya bisa begini, begitu. Kita jadi kecil hati. Atau di sisi yang lain kita jadi bisa tinggi hati gitu secara rohani. Ya. Jadi nggak penting lah. Yang paling penting adalah bahwa aku mau serius untuk tadi kata yang Ibu pilih, bertumbuh. Ada progres. Maksud saya mungkin bisa menjadi teladan gitu Pak. Sebenarnya bukan mau membanding-bandingkan sih, cuman bisa menjadi acuan atau teladan. Kalau menjadi teladan itu panggilan kita. Dan dengan melalui keseriusan kita untuk terus bertumbuh tadi, urusan bahwa orang lain kemudian terpengaruh untuk mengikuti apa yang kita perbuat dan sebagainya, ya syukur-syukur. Tapi kita juga nggak perlu nyatet nih ya, berapa orang nih ya yang udah jadi followers nih gitu ya. Nggak perlu juga ya untuk hal itu. Jalanin aja. Jangan pusing gitu. Untuk itu. Perbedaan pertumbuhan iman itu akhirnya Tuhan ya udahlah, kalau si Natalia udahlah ngerti, kasihan lah dia, nggak apa-apa lah gitu. Dia cuman bisa misalnya cuman bisa ini gitu. Nah maksudnya itu. Tapi kan saya jadi udah ngerti bahwa Tuhan tidak melihat itu, melihat progresnya aja ya. Bagaimana dia bisa bertumbuh gitu. Saya dongeng ya. Suatu saat terjadilah proses pengadilan akhir itu. Mulai satu-satu dipanggil. Gambarannya kan ditimbang gitu ya, antara sikap perbuatan yang taat atau enggak. Enggak ada yang lolos. Sampai tersisa ada seorang pendeta tua, perutnya buncit. Hampir dia juga tidak lolos. Cuma lebih segeram lah kebaikannya. Tapi dia lolos kualifikasi. Cuma dia yang masuk surga. Terus Tuhan datang, tanya pada malaikat yang bertugas nimbang tadi. Pada kemana orang-orang? Gimana sih Tuhan? Kan Tuhan yang sudah kasih kriteria. Saya udah ukur. Enggak ada yang lolos. Cuma satu itu yang lolos. Tuhan lihat, sepi amat nih sorga. Udah panggilin dah, semuanya suruh pada masuk aja. Lalu pendeta tua ini bereaksi. Dia samperin Tuhan, dia komplain. Tuhan itu bagaimana sih? Apanya yang bagaimana, kata Tuhan. Tuhan kan udah janji, Tuhan udah bilang. Bahwa yang taat, yang setia kepadamu itu yang masuk surga. Kenapa sekarang jadi semua orang suruh masuk surga? Terus Tuhan bilang, apakah aku salah janji padamu? Kamu masuk enggak? Masuk sih. Tapi kenapa? Aku yang punya surga.
Suka-suka aku dong. Siapa yang mau aku kasih masuk, kata Tuhan. Nah, di penghujung cerita itu, pendeta tua ini dia bilang, kalau tahu begitu, udah ceritanya mah sampai situ. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah memang kalau Tuhan sebegitu murah hatinya, lalu kita juga akan mengatakan, kalau tahu begitu, apakah kalau tahu begitu terus kita akan sia-siakan kehidupan kita sekarang? Atau kita tetap mau bertekun melakukan yang terbaik untuk mewujudkan kesetiaan kita? Kita yang memilih tentu. Oke, silakan di ruang ini sudah ada beberapa pertanyaan ya tadi. Kalau ada teman-teman yang dari mengikuti dari ruang Zoom mau merespons, silakan. Siapakah? Ini Pak, Oh, Ibu Eni. Ayo mari silakan, Bu. terima kasih atas pendalaman yang sangat baik pada sangat dalam menurut saya dan sulit gitu ya. Kalau bukan Pak Roni yang menjelaskan mungkin tambah bingung gitu. Terima kasih Pak Roni. Jadi sudah semakin jelas buat saya. Mudah-mudahan ini akan saya terus banyak misteri gitu karena kebangkitan orang mati, keselamatan hidup kekal itu sangat berat menurut saya. Jadi Pak, saya mau menanyakan Pak, kalau di orang Katolik mereka mengenal api penelitian dan mereka terus mendoakan orang yang mati sampai terus pokoknya didoakan gitu. Sampai kita tahu bahwa mereka itu kan sering doa sampai untuk orang-orang yang sudah meninggal, roh-roh yang sudah meninggal. Gimana Pak pandangan kita, apakah di dalam Alkitab itu ada, kalau memang itu tambahan buat orang Katolik? Karena kalau di Kristen kita pernah bahas mengenai hal itu gitu Pak. Mohon maaf Pak, kekurangan saya mungkin saya bacanya kurang atau gimana. Kalau mereka percaya ada api penelitian dan mereka didoakan terus-menerus gitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi itu tadi ya sempat kita singgung juga, itu istilahnya atau sebutannya adalah purgatorium, ya, api penyucian tadi. Ya, saya dan kita semua, saya mengajak kita semua memang untuk memahami bahwa memang dalam tradisi Kristen Katolik ada keyakinan seperti itu. Dan kita tidak berhak untuk menjudge, ya, untuk menilai, untuk menghakimi keyakinan dari saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Ya. Bahwa kalau mereka punya keyakinan itu ya sudah biarkan saja. Tapi memang kita tidak memelihara atau kita tidak punya keyakinan seperti itu. Buat kita sederhananya seperti tadi saya katakan, bahwa kita tidak bisa lagi mempengaruhi Tuhan di dalam pertimbangannya tentang orang yang sudah lebih dulu meninggal, ya, mendahului kita. Jadi buat kita, kita tidak punya dasar untuk melakukannya. Karena tiap-tiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di dalam hidupnya, entah baik atau jahat, ya kira-kira seperti itu dalam 1 Korintus. Jadi begitu ya. Lalu ada siapa? Ibu Eka? Enggak. Enggak bertanya Pak, tidak Pak. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Masih adakah yang teman-teman dari ruang Zoom? Pak Roni. Yuk, mari.
Ini Jenny, Pak. Yes. Tadi Bapak sempat katakan bahwa ada hal-hal yang tidak akan bisa kita cerna dan biarlah itu menjadi misteri. Nggak usah terlalu dipusingin, malah kita terlalu pusing nanti. Nah, kalau saya itu bukan sering ya, tapi pernah membayangkan nanti kalau saya meninggal terus dikubur, kalau bisa dikuburnya di tengah hutan gitu. Jadi bisa terurai dengan alami tubuhnya, menyatu kembali dengan alam dan bayangan ini tuh membawa kedamaian gitu buat saya. Nah, meskipun tadi kita harus membiarkan hal-hal tertentu tetap menjadi misteri, tapi apakah boleh kita membayangkan beberapa bagian-bagian gitu seperti itu yang ya tentunya tidak bertentangan dengan yang sudah diajarkan kepada kita gitu, Pak. Oke, jadi kaitannya dengan bisa nggak gitu ya, terus nanti jasadku ini bisa tetap bermanfaat kaitan dengan alam dan sejenisnya. Tadi pagi saya baru sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, antara lain dengan Pendeta Emeritus Royandi. Ya. Jadi beliau belum lama ibundanya yang terkasih itu meninggal di Singapura. Saya bertanya, lalu dia bercerita sesuatu yang baru. Menurut dia baru dan saya juga mendengarnya menjadi sesuatu yang baru. Yaitu di Singapura ini ada sebuah cara baru. Bahwa orang yang dikremasikan itu, abunya itu tidak dilarung di laut. Tapi ada sebuah areal yang disediakan oleh pemerintah. Abunya itu ditabur di areal itu, lalu nanti disiram dengan zat tertentu, sehingga memang lebih berfungsi sebetulnya nanti menjadi semacam pupuk. Dan menurut saya oke juga sih. Why not bahwa kita tidak menambah kerusakan alam ini, tapi malah dengan jasad yang juga udah nanti kan akan dibarui itu ya. Jangan takutlah kalau kita jadi pupuk buat berbagai tanaman, berbagai tumbuhan. Nah jadi imajinasinya Jenny menurut saya sih nggak ada masalah ya, kalau itu dilakukan. Kalau mau ninggalin wasiat seperti itu juga boleh. Ya. Kalau aku nanti mati dikremasi terus tanam aja lah di kebun gitu ya. Nanti jadi pupuk buat pohon. Terima kasih Pak Roni. Oh. Ya. Saya tidak tahu kalau tentang itu ya. Artinya misalnya seberapa bermanfaat jasad yang akan mengalami pembusukan itu bermanfaat untuk ya. Tapi kalau yang dilakukan di Singapura tadi yang saya dengar barusan itu, menurut saya oke. Ya, Ariros. Apakah ini menyimpang atau enggak? Saya agak bingung juga nih Pendeta Roni, ini real ya. Waktu suami saya meninggal, sudah dikremasi, sudah diabukan, lalu saya lagi tidur di tempat tidur saya dengan anak putri saya pas ada di situ, di sebelah saya. Terus saya ceritanya mau ke toilet saya kebetulan ada di kamar. Saya jalan, setelah saya jalan, tapi saya nengok ke belakang, kok suami saya lagi tidur dengan baju
sewaktu dia mau meninggal gitu. Nah itu yang membingungkan saya lihat, loh kok ada papi gitu ya. Tapi saya nggak bangunin anak saya takut jadi malah takut gitu ya, anak saya. Udah saya tidur aja, pas bangun, "Kenapa Mam?" Baru saya ceritain. Yang saya bingung, apakah itu kebangkitan orang mati? Padahal sudah diabukan, tapi kok real? Tapi pas nengok lagi, enggak. Jadi saya jadi lihat, loh kok ada papi? Tapi terus saya pipis, karena saya orangnya nggak takut gitu ya, ya rumah sendiri dan suami sendiri. Terus saya tidur kembali, terus anak saya bilang, putri saya, "Mami kenapa?" Baru saya ceritain. Nah ini yang saya balik, ini udah nggak ada. Tapi saya lihat. Ya, terima kasih. Baik, jadi pasti itu bukan kebangkitan yang sedang kita percakapkan, ya, pasti bukan itu. Jadi itu gejala-gejala secara apa ya, kejiwaan, ya, yang selalu bisa terjadi, ya. Bahwa kita melihat seolah dia yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita ini ada, ya, sedang bersama kita. Mungkin ada hal-hal yang biasa dilakukan, terus pada saat tertentu kita melihat, oh, kok ada dia, ya. Nah itu buat saya sih bukan juga rohnya balik lagi gitu ya untuk menampakkan diri atau nagih utang dan sebagainya, enggak juga sih, ya. Tapi itu lebih buat saya melihatnya sebagai sebuah gejala kejiwaan, dan itu wajar. Akan menjadi tidak wajar kalau itu makin intens, lalu akhirnya dalam tanda petik menghantui kita, ya. Kalau itu sekali terjadi atau beberapa kali terjadi. Tapi mungkin Ibu Lydia bisa memberikan pandangan lain tentang hal ini. Iya, itu mungkin dalam istilah kejiwaan yang disebut sebagai ilusi. Ilusi atau dan itu memang dimaklumi seperti kayak Pak Roni bilang, kalau kita memang hubungannya baik atau ya relatif ya hubungannya baik, dia akan kayak gitu. Tapi tidak setiap orang bisa mengalami. Apakah berarti kalau enggak, misalnya kayak saya nih, mami saya meninggal dengan cara yang sangat-sangat tidak biasa, itu mendadak meninggal di gereja gitu. Terus saya sangat kehilangan, saya sampai hari ini nggak pernah mimpi mami saya. Nggak pernah. Didatengin mami, tapi saya tahu betapa saya mengasihi dia, saya kehilangan dia. Jadi itu bukan suatu kayak tanda yang common, berarti kita lebih sayang sama dia, makanya dia nunjukin dirinya ke kita gitu. Kayaknya itu bisa saja sebagai kejiwaan. Tapi bukan gila, kita bukan gila ya. Tapi memang ya itu karena bersedih, karena grieving itu bisa. Jadi saya pernah punya teman yang anaknya meninggal waktu dia melahirkan di rumah sakit. Dia nggak pulang bawa bayi, dan itu sangat terpukul gitu. Jadi terus kita tahu juga bahwa secara kedokteran ada yang namanya postpartum blues ya. Jadi depresi setelah melahirkan, padahal bayinya hidup gitu ya misalnya. Tapi ini bayinya mati. Jadi dia bawa gulingnya bayinya tuh, dan dia bilang itu anaknya. Karena di depan matanya dia itu bayinya gitu. Dan itu berlangsung sampai lama. Dan memang jadi itu sekarang menjadi satu isu pengalaman melahirkan, delivery experience itu, kalau misalnya dia tidak bawa pulang bayinya, itu bagaimana cara dokter bidan itu menolong ibu-ibu seperti itu supaya nggak ngalamin kayak gitu. Jadi seolah-olah bayinya tuh dia bawa pulang, padahal itu bukan bayinya, itu bantal gitu, guling gitu. Jadi mungkin agak mirip ya Pak Roni. Ya baik ya, jadi hal-hal seperti itu selalu bisa terjadi, ya.
Tapi yang penting juga tadi yang Ibu Lydia sampaikan, karena tidak semua orang akan mengalami, maka juga jangan terus merasa kalau saya nggak pernah didatengin nih ya, apa berarti cinta saya kurang kepada dia? Ya enggak juga lah gitu ya, untuk hal itu. Jadi ojo banding-banding ke. Ya. Ya, pokoknya sayangilah sebelum didatangi. Ya, ya betul. Baik Ibu Bapak Saudara, kalau tidak ada respons yang lain dan dari ruangan ini juga sudah cukup, kita bisa mengakhiri. Saya kembalikan pada Natua Jenny. Baik, terima kasih Pak Roni. Bapak Ibu, kita pasti mempunyai pandangan yang sama bahwa kita sangat terberkati malam ini tentang keselamatan. Kiranya juga kita dimampukan untuk hidup menghayati keselamatan itu. Sebelum ditutup dalam doa nanti oleh Pak Roni, doa syafaat dan doa penutup, sekali lagi kita akan menaikkan pujian, apinya berkobar dalam hatiku. NKB 104. Berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih, terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya, bergema Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Agak jauh kalau gitu. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwa selamatkan dan kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhan.
apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kalau nyanyi seperti ini memang kudu bandingke dengan iringan musiknya. Kalau enggak kita akan balap. Jadi ada yang ojo dibandingke, ada yang kudu dibandingke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu, khususnya di dalam persekutuan pemahaman Alkitab GKI Gading Indah yang telah dilangsungkan secara hybrid, baik on-site maupun online. Biarlah apa yang kami coba untuk segarkan ulang pemahaman, ingatan kami tentang hal-hal yang terkait dengan keyakinan iman kami tentang kebangkitan, boleh makin meneguhkan iman kami, pengharapan kami, dan penyerahan kami kepadamu. Kami akan segera mengakhiri, kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang juga tetap menyertai kami. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, untuk pemulihan kekuatan, kesehatan tubuh kami, sehingga besok kami boleh menyambut hari baru dengan sukacita, dengan penuh syukur, agar kami dapat makin memuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Mampukan kami untuk menjalani proses pembaruan terus-menerus sepanjang hidup kami ini dengan makin bertanggung jawab. Ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan gerejamu dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh pakai kegiatan-kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian yang diselenggarakan ini menjadi sarana yang baik untuk memfasilitasi terjadinya perjumpaan dengan Tuhan yang boleh dialami oleh orang-orang yang kami layani, bahkan juga tentu oleh kami sendiri. Kami secara khusus berdoa untuk rencana pelantikan personalia Badan Pelayanan Jemaat yang akan dilakukan pada tanggal 5 Mei mendatang. Tuhan, Engkau yang kami yakini juga berperan untuk memilih orang-orang yang mau Tuhan pakai dalam berbagai aspek lingkup dalam kehidupan jemaatmu ini. Maka Tuhan juga yang akan sempurnakan, Tuhan yang tambahkan kemampuan, kesungguhan, sukacita, damai sejahtera, kasih yang makin meluap bagi anak-anak-Mu yang akan mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gerejamu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Roni. Ada pengumuman Bu? Monggo silakan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir dalam PA kita pada malam hari ini.
Dan untuk teman-teman yang di online juga terima kasih untuk bisa hadir dalam PA malam hari ini. PA bulan depan kita akan bertemu dengan Pendeta Immanuel Kristo dengan tema pengajaran tentang akhir zaman. Nah, mungkin ini sesuatu yang menarik juga untuk kita bisa dengar, untuk kita bisa mengerti. Seperti tadi Pak Roni menjelaskan bagaimana keselamatan yang kita terima dari Tuhan, semakin mengertilah kita apa yang harus kita lakukan. Itu saja pengumumannya. Sekali lagi terima kasih dan kita akan foto bersama. Jangan ditutup dulu, kalau bisa dibuka semua, itu kameranya karena kita akan foto. Minta tolong Evan. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Natu Yeni. Natalia. Nah, saya ini juga.